lakukan. Baik, Bapak Edi, mangga silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan izinkan kami menikmati suasana persekutuan ibu-ibu pada pagi hari ini, dan kami rindu lagi untuk mendengarkan Tuhan berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami untuk menjadi pemandu kehidupan kami, untuk menjadi penguat jiwa kami, dan untuk menjadi penerang mata hati kami. Terpuji nama-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ibu-ibu berkumpul, maka apa yang akan terjadi? Sebagian orang mengatakan kalau ibu-ibu berkumpul, kemungkinan besar terjadi pasar. Ada permintaan, ada. Lalu juga kemudian ada yang mengatakan kalau ibu-ibu berkumpul, hati-hatilah, karena itu akan menentukan masa depan laki-laki. Ya, kalau ibu sudah berkumpul. Tetapi saya lebih percaya kalau ibu-ibu berkumpul, maka akan dibicarakanlah masa depan gereja atau masa depan bangsa. Ya, gosip kan itu hanya lampiran ya, tapi pastilah yang utamanya membicarakan bagaimana anak supaya bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan kalau anak yang takut akan Tuhan kan tentu menjadi fondasi yang kuat bagi gereja. Jadi pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat, temanya kan pakaian batiniah. Jadi Rasul Petrus mengajarkan ada 3 hal yang perlu kita miliki, bagaimana kita menyikapi baik kehidupan keluarga dan juga sebenarnya kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Apa 3 hal itu? Mari kita lihat dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Saya bacakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi perikop ini bisa kita bagi 4. Ayat 1 sampai dengan ayat 2 itu membicarakan 2 hal perhiasan batiniah tadi. Apa 2 hal perhiasan batiniah itu? Yang pertama ialah mengalah itu mengalahkan. Ya, jadi seorang istri yang mengalah kepada suaminya, dia sebenarnya punya potensi mengalahkan suaminya. Lalu yang kedua ialah silent is gold. Diam itu adalah emas. Kemudian sering barangkali kita berangkat, oh kan ibu-ibu dilahirkan dengan banyak kata-kata begitu. Saya kira mungkin tidak begitu juga ya. Siapapun kita kalau banyak tanggung jawab pasti akan diiringi dengan banyak kata-kata. Misalnya kalau kita ketua organisasi atau ketua siapa gitu ya, ini kan semua harus kita bicarakan. Jenis kelamin apapun akan kemudian menyikapinya dengan banyak kata-kata. Tapi hari ini kita diingatkan yang barangkali terabaikan oleh kita ya. Kalau kita terus tunduk, terus diam, terus tunduk,
mengalah terus mengalah. Wah, ini kan seperti penindasan begitu ya. Hari ini firman Tuhan katakan, kalau kita tunduk kepada suami kita atau tunduk kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, karena tema dari seluruh 1 Petrus itu saya pernah pelajari, kata-kata yang dipakai di situ ya kata tunduk. 5 kali kata tunduk dipakai dalam seluruh kitab 1 Petrus. Jadi ini satu bagian ya dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau kita tunduk, sebenarnya tunduk itu adalah orang yang kuat. Orang yang bisa tunduk itu adalah, misalnya kalau kita pernah jadi pemimpin, kemudian kalau kita dipimpin ya kita merasa biasa juga karena kita pernah juga memimpin gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak pernah memimpin, barangkali dia mudah tersinggung juga kalau dipimpin. Nah, tetapi hari ini kita diingatkan, mengalah itu bukan tanda kalah. Mengalahkan itu adalah cara untuk mengalahkan. Karena itu kata yang dipakai. Kata yang dipakai misalnya di sini ialah bahwa kalau kita misalnya tunduk atau mengalah kepada suami kita, dipakai kata dimenangkan. Jadi ada kata menang. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau beri contoh lah. Mengapa, kebetulan saya dosen sejarah gereja ya. Mengapa tahun 313 Kaisar Konstantinus Agung mengakui agama Kristen sebagai agama yang sah di seluruh kekaisaran Romawi? Apa jawabnya? Jawabnya ialah karena orang Kristen di apa-apai pun tidak apa-apa. Ditangkap, diambil rumahnya, misalnya salah satu beri contoh ya, ada seorang budak orang kulit hitam namanya Blandina. Sekali waktu dia ditangkap, kemudian dia dipaksa oleh pemerintah untuk menyangkal imannya. Dia tidak mau menyangkal, dia tidak mau melawan, dia diam saja. Akhirnya dia dibawa ke satu stadion, kemudian dia dibiarkan di situ dan dilepaskan binatang-binatang buas untuk membunuhnya. Dan ketika kemudian harimau itu mencakar tubuhnya, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ialah menutup bagian depan dari tubuhnya. Baginya moralitas, baginya kesantunan lebih tinggi daripada soal nyawa. Dan tidak ada teriakan kemarahan, tidak ada kutukan. Yang kemudian menjelang kematiannya dikatakan haleluya, puji Tuhan. Itu yang membuat gentar hati Konstantinus. Ini manusia apa ini? Manusia setengah malaikat itu ya. Dia apa-apain pun tidak apa-apa. Kita belum dia apa-apain pun sudah apa-apa. Jadi mengalah itu saya kira perlu kita pelajari ya. Saya kemudian belajar juga memperhatikan kenapa orang semakin tua semakin tunduk gini ya. Apakah orang tunduk itu tanda tak berdaya? Tidak, dia sudah terlalu banyak tahu. Sehingga akhirnya dia ya diam saja atau tunduk saja, karena ya misalnya lah kalau kami di teologi lah ya, kalau orang misalnya mau berdebat soal baptisan, saya tidak akan pernah mau ikut campur karena itu diskusi yang tidak akan pernah selesai. Apa saya terlibat di situ? Itu tidak akan pernah selesai. Jadi ada banyak isu itu tidak akan pernah selesai. So, misalnya soal bentuk pemerintahan misalnya tidak akan pernah selesai. Kalau orang yang belum tahu semangat dia untuk menyampaikan pendapatnya dan ingin mempengaruhi orang untuk menerima pendapatnya. Kalau orang yang sudah belajar banyak, dia diam saja. Dia tahu itu tidak akan ada ujungnya. Jadi belum tentu orang yang mengalah itu orang yang tidak berani. Orang yang mengalah itu ialah orang yang punya kekuatan lebih, sehingga dia mengalah saja. Disuruh joget saja, disuruh bersaksi. Apakah itu tandanya kita dikuasai oleh host atau MC tadi? Tidak, host itu kan kita yang pilih. Siapa yang lebih tinggi? Itu kan diskusi juga tidak akan pernah selesai. Sama seperti telur dengan ayam, mana duluan? Kalau firman Tuhan bilang ayam duluan. Tapi kalau manusia kan tidak pernah selesai mendiskusikan itu ya. Jadi yang pertama ialah mengalah. Lalu yang kedua diam, silent. Itu istilah silent is gold, itu muncul dari sini. Diam itu emas. Maria dan Marta. Maria itu diam, dapat pujian. Marta itu rajin, tapi juga banyak berkata-kata dan ditegur oleh Tuhan. Raja Salomo katakan, daripada hidup serumah dengan orang yang banyak kata-katanya, lebih baik tidur di bawah pancuran
talang rumah. Oh, itu menunjukkan bahwa tidak berguna terlalu banyak kata-kata. Tidak berguna. Jangan kita beranggapan kalau banyak. Ya ada juga yang lebih daripada itu kan katanya marah itu kan semacam jendela jiwa ya. Oh daripada aku yang stres baguslah anakku yang menderita ya itu saya kira kurang tepat juga lah ya. Daripada aku tahan terus biarlah suamiku nggak bisa tidur. Saya kira itu mungkin ajaran dunia. Tapi hari ini kita diingatkan. Yang pertama ialah kalau kita mengalah itu bukan berarti kita kalah. Mengalah itu punya potensi besar untuk menang. Lalu yang kedua ialah diam itu bukan berarti kita tidak mau, ya. Seperti yang tadi saya katakan tadi, kalau orang yang sudah semakin tua, itu kan lebih banyak diamnya ya. Karena segala kerumitan barangkali, ya saya kan misalnya waktu sudah S1 kan kita rumit lah, S2 pun rumit. Tapi setelah S3 itu kan akhirnya nggak ada. Tidak ada juga apa-apa ya. Ketika tadi ibu ini bersaksi, saya kan kemudian berpikir kenapa orang tua merasa berdaulat untuk mengasesmen atau menilai anaknya. Itu kan saya kira mungkin karena budaya juga ya. Kita merasa karena aku yang sediakan uang kau harus ikut aturanku. Tapi coba kita bandingkan sikap seorang ayah atau ibu terhadap seorang anak dan sikap seorang kakek nenek terhadap seorang anak. Mengapa berbeda? Barangkali kita bandingkan saja. Si kakek nenek tadi udah banyak sekali kesalahan yang dilakukannya sehingga dia mau di usia tuanya melakukan kesalahan. Tapi bapak dan ibu muda kan baru belajar buku. Bapak apa tadi hati bapak yang apa gitu ya, baru belajar. Jadi maksud saya belum tentu itu benar. Belum tentu sikap bapak ibu itu benar. Kalau kita bandingkan tadi sikap kakek nenek terhadap seorang anak, belum tentu juga sikap kakek nenek itu benar. Tapi saya hanya mengatakan banyak kata-kata itu belum tentu ada gunanya. Barangkali dia kan pernah Pak Gilbert dulu katakan ya kepada laki-laki, kalau kau pulang malam-malam dalam keadaan mabuk, lalu istrimu kemudian sambut, lalu kemudian katakan, aku tahu kau kemana, aku tahu apa yang kau lakukan, itu masih aman katanya. Kita masih bisa punya banyak jawaban. Tapi kalau kau pulang dalam keadaan mabuk, kau lihat istrimu berdoa, itu sudah lampu merah itu. Jadi maksud saya itulah kekuatan diam itu. Kekuatan diam. Kalau kita kan, laki-laki juga kan banyak. Jadi bukan kan ada perkumpulan laki-laki ya. Dia juga belajar bagaimana menyiasati tipe-tipe perempuan kan. Jadi saling. Nah, makanya kami kan kalau di gereja tiap pulang gereja kan ada persekutuan. Mula-mula dulu kaum bapak dekat dengan kaum ibu ya jarak 3 meter lah ya. Karena kami kan biasa susur ya. Tapi lama-lama kaum bapak bilang bagaimana kalau kita jauhkan? Saya bertanya juga ada apa gitu ya. Karena juga kadang-kadang kaum bapak ketika mau dia bersaksi di sana kaum ibu dia tiba-tiba ubah posisi. Padahal tadi dia kan begini. Dia ubah posisi. Karena dia takut istrinya bisa membaca gerak bibir. Dan bisa menimbulkan persoalan di rumah ya. Jadi saya kira tidak bisa lah kita terlalu akal-akalnya. Orang tulus itu mengerikan ya. Maksud saya itu besar kekuatannya. Kalau kita di toko misalnya lah kita diam saja. Kalau kami lagi kan takut juga ya. Bukan berarti ya, perempuan itu nggak tahu. Kita tahu dia tahu. Kenapa dia diam? Itu kan pasti menimbulkan pertanyaan dalam diri kita dan kegelisahan ya. Nah, oleh karena itulah saya kira 2 hal inilah ya. Pertama tadi mengalah lah, lalu yang kedua diam. Lalu yang kedua itu pertama. Lalu yang kedua ayat 3 dan ayat 4. Apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus? Kekuatan batin, kekuatan hati dibandingkan dengan kekuatan luar. Kekuatan luar itu kan kecantikan lahiriah ya. Ke salon ke salon beauty salon lah itu ya. Lalu pakai parfum apa itu ya. Macam-macam lah yang mahal-mahal itulah ya. Lalu pakai segala macam hiasan-hiasan dunia ya. Tapi Rasul Petrus katakan yang lebih hebat dari semua itu ialah hati yang tenteram. Ini saya kira kadang-kadang kita bertanya lah, mengapa
ada laki-laki yang tampan kok, istrinya kok sederhana kelihatan dari sini penampilan gitu ya. Lalu kalau kita dekat-dekati, pastilah perempuan itu punya kekuatan. Kalau perempuan yang tenang, tidak berasa berusuk, tidak penuh dengan khawatiran, pasti banyak orang, karena kebanyakan kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan. Kita butuh orang tua misalnya ya, dulu masih kecil. Tapi kalau setelah pisah dari orang tua kan kita butuh orang yang kalau di Alkitab itu di Matius 5 itu disebut kata lemah lembut, ialah lemah lembut itu seolah-olah dia bisa bergoyang, tapi sebenarnya akarnya kuat. Maka teori Darwin itu kan benar itu. Darwin itu mengatakan bukan orang yang kuat yang akan selamat, tapi orang kuat ialah orang yang tapi yang selamat ialah orang yang bisa menyesuaikan diri. Siapa yang bisa menyesuaikan diri itu ialah orang yang tenang dalam hidup. Laki-laki itu kelihatan gagah, tapi kalau ada benturan biasanya langsung. Tapi kan perempuan kan kelihatan nggak, ototnya nggak kuat, seperti tidak kuat menghadapi keadaan, tapi sebenarnya dia bisa terus dia membackup. Makanya kalau disebut penolong itu karena dia memang sudah punya kemampuan untuk menjadi bumper atau menjadi apa itu ya, menjadi penyokong, Jadi bagaimana kita bisa memiliki rasa tentram itu? Itu tadi seperti kata MC kita ya, kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang tentram, pasti orang gelisah akan selalu mendekat. Laki-laki termasuk orang yang gelisah, mudah frustrasi, banyak planning, tapi ketika ada benturan, kalau tidak ada tempat mengadu, dia pergi ke bar, pergi pergi ke tempat minum lah gitu ya, atau untuk pelampiasan. Tapi kalau ada istri yang tenang di rumah, makanya dulu saya bilang sama jemaat kami ya, yang pekerjaan suaminya supir gitu ya, kan kadang-kadang ada juga ibu-ibu, kalau apalagi dari Medan ya, kalau kau pulang bawa uang, kau dapat kasih sayang. Saya bilang jangan gitulah ya. Tapi dia tadi pergi ke Dorsmir, dia minum teh susu di sana katanya. Betul juga. Tapi kemudian dari pengalaman lah ya, mengapa dia pergi ke Dorsmir, mengapa dia minum teh susu juga? Barangkali dia sudah pusing juga karena dapat tidak terlalu banyak ya. Jadi adalah minta teh susu lah. Barangkali tanpa entah sadar atau tanpa. Tapi saya yakin lah, seorang ibu jangan pernah sangka terhadap suaminya dia minum teh susu tanpa memikirkan orang saya kira nggak begitulah ya. Saya kira tidak begitu. Barangkali dia sudah pusing sehingga kemudian dia minum teh susu sehingga berkurang lagi setoran ke rumah ya. Apa yang datang ya sendal melayang, itu kan tidak ada tempat lah ya. Jadi saya kira kedua yang harus dimiliki oleh seorang istri, hati yang tentram, hati yang tenang. Saya kebetulan punya satu jemaat sekarang, sebelum bulan April mereka berjualan di Gede Bage, tapi kan kemudian ada peraturan pemerintah itu waktu TikTok pun dilarang, Gede Bage pun dilarang. Wah, itu suaminya tunduk terus ya, itu stres betul ya. Istrinya juga ikut stres lah, menangis juga mereka. Tapi kemudian ternyata si istri itu lebih kuat. Ada kemudian pikiran yang tak dapat dari mana, berdagang ke Bangkok ya, apa itu namanya, TikTok itu ya. Dan dia jualan ke Bangkok dan dia bisa kemudian terus menjalani kehidupan. Suaminya sekarang yang jadi jadi bapak rumah tangga. Karena istrinya kan bisa 2 minggu di Bangkok itu ya, untuk jualan itu yang antara anak ngurus segala macam. Jadi saya pikir betul lah kata dulu istri Ronald Reagan itu, Nancy Reagan itu ya, katanya perempuan itu sama seperti teh celup. Teh celup itu kalau dimasukkan ke sini nggak akan ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau ditaruh air panas, maka akan keluar sarinya. Jadi perempuan itu akan kelihatan kekuatannya ketika ada badai kehidupan. Makanya kalau dalam suku kami istilah ibu itu kan nande ya. Nande itu sebenarnya tempat untuk bersandar. Ingan tertande itu tempat untuk bersandar. Mengapa bisa tempat bersandar? Karena dia punya ketenangan hati. Misalnya saya mau cerita tentang ibu
Ibu Charles Wesley. Apakah kita ada anggota Metodis di sini? Pernah dengar John Wesley? Pendiri gereja Metodis ya, ibunya Susana. John Wesley itu 22 bersaudara. Kalau orang di Danau Toba 30. Ya kan, Maranak 10 itu, Marlboro 10, 13 ya, 30. Nah, ini 22. Meninggal 3 tinggal 19. Suaminya pendeta Anglikan pada waktu itu. Gaji kan tentu rendah lah ya. Tapi Ibu Susana ini selain bisa banyak bahasa, tapi dia orang yang bijaksana. Dengan uang yang sedikit dia buat beli gandum jadikan bubur. Banyak airnya. Lalu 2 kali makan sehari. Jangan terlalu padi, jangan terlalu padi. Lalu yang kedua jangan terlalu malam. Lalu kemudian dia buat apa itu ya? Dia buat respang itu ya, tempat tidur. Bayangkan lah ya, 2, 1 laki-laki semua, satu perempuan semua, dan semua anaknya bisa besar. Dan bahkan 2 John dan Charles Wesley menjadi pendeta. Kan itu juga kesaksian Pak Stephen Tong ya, ketika mereka 7 bersaudara, ibunya seorang janda, tetapi tenang gitu. Dia ketenangan itulah sebenarnya kekuatan untuk menjalani kehidupan. Dan firman Tuhan katakan itu ada pada seorang perempuan. Pada seorang perempuan. Oleh karena itu inilah yang dua. Bukan berarti kita tidak bisa ke salon, bukan tidak bisa pakai parfum, bukan itu maksudnya. Tetapi jangan terlalu andalkan itu. Yang di sana bisa lebih harum lagi. Atau harumnya bervariasi, kan repot itu ya. Harumnya bervariasi, bedaknya lain lagi. Wah, itu kan repot itu kalau kita mengandalkan memikat pasangan kita, suami kita dengan kecantikan lahiriah ya. Tidak akan. Lagi pula kan pertambahan usia kan, apalagi maaf lah, biasanya kan kalau laki-laki perempuan itu kan perempuan yang lebih mudah mekar seiring dengan pertumbuhan usia ya. Karena kan repot juga kalau terus. Tapi kalau ketenangan itu pasti itu akan membuat orang melekat. Datang kita segala persoalan, barangkali laki-laki di luar tidak dihargai. Ya, jangan pula sampai pulang dihina. Itu di mana lagi tempatnya? Paling-paling dia bilang, Bapak di surga, kalau teman-temanku pun tidak menghargai aku di reuni, lalu pulang pun aku ke rumah dan juga nggak dihargai, biarlah aku bersama engkau saja di surga. Iya kan? Saudara-saudara kan kita sering reuni nih ya, tapi kalau kita reuni kan, wah banyaklah cerita teman ya. Oh aku, maaflah aku baru pulang dari Italia katanya. Iya maaflah ini lagi sibuk karena buat rumahnya ke-10. Kan sering begitulah tanpa kita sadari ya, bersaksi-bersaksi begitu ya. Kan pasti seorang laki-laki, dia juga kan nggak mau juga lah istrinya dengar bagaimana kesuksesan temannya ya. Tapi kalau sempat terdengar kan, aduh apalah yang diberikan kepada istriku begitu ya. Apalagi kalau kemudian istrinya bercerita, ya tadi memang benar buat temannya itu ya. Padahal itu kan lebih junior daripada kamu ya. Setahun kan dia lebih rendah dari kamu lebih dulu kan. Oh iya, tapi kok bisa ke-10 ya katanya. Itu kan pastilah itu menyesatkan dada itu ya. Tapi kalau istri yang tenang itu, dia bisa membesarkan hati suaminya kan. Kemudian di Amsal itu kan dikatakan, di Amsal 31 itu ya, seorang istri itu pengaruhnya bisa membuat suaminya menjadi hakim di pintu gerbang. Artinya ialah suami yang berhasil mendorong istri yang berhasil adalah mendorong suaminya untuk menjadi berhasil. Kan begitu ya. Jadi di belakang prestasi suami ada istri yang berjuang, tapi di belakang prestasi istri ada suami yang menjadi korban. Jadi yang kedua ialah ketenangan. Dan kita butuh ketenangan. Istri saya psikiater ya. Yang datang itu pasti orang yang gelisah, nggak tenang ya. Banyak sekali yang membuat kita. Padahal ketika istri saya cerita kan nggak kurang lah ya. Masih muda, punya uang, orang tua, orang kaya, gelar dari ITB 2 gelar. Tapi kenapa nggak tenang? Nggak tenang itu bukan soal fasilitas di luar. Nggak tenang itu ialah sikap hati terhadap keadaan. Tadi firman Tuhan katakan seorang perempuan punya potensi untuk tenang, dan ketenangan itulah harta yang paling mahal.
Lalu yang ketiga, pakaian batiniah yang ketiga ialah lalu ayat 5 dan 6 itu diberikan contoh Sarah, ya, bahwa ketika diucapkan kata Sarah, perempuan-perempuan Israel penerima surat Petrus itu pasti, oh inilah idola gitu ya. Maka tirulah Sarah, karena Sarah itu memanggil Abraham Tuhan. Dia merendahkan diri, bahkan suaminya nakal-nakal pun dia tetap menerima Sarah. Kalau ibu-ibu kami di Medan belum salah pun sudah dihadang di depan pintu. Itu di Medan ya, bukan di Bandung. Dulu ya di Medan ya, sudah dihadang ya. Wah, itu garang. Makanya sering di Medan dulu disebut kalau suaminya kolonel, kemungkinan besar istrinya brigjen. Ya, karena kalau misalnya lah, saya dulu punya paman ya, bupati dulu ya, kolonel ya. Kalau orang datang, maka ajudannya bilang, Bapak, nggak usah jumpa sama Pak Ginting, sama ibu aja, selesai urutannya. Jadi bukan ke laki-lakinya, bukan ke bapaknya, tapi ke ibu. Nah, dan ibu bilang, ada ibu tim dulu ya, ibu tim. Nah, kan ini disebut ibu 10%. Nah, jadi dulu kalau siapa yang pengusaha, 10% katanya ya. Nah, itu ibu-ibu selesai. Bapak cuma teken saja, tapi semua tergantung kepada ibu. Lalu yang ketiga itu ayat 7. Pakaian batiniah itu ialah kebijaksanaan, hikmat, wise, bijaksana. Artinya bijaksana ialah bahwa kalau kita punya kekuatan, kalau kita punya keberhasilan, kalau kita punya kelebihan, kalau kita punya pendidikan yang lebih tinggi dari siapapun, termasuk dalam konteks ini terhadap suami kita, maka kita harus berlaku bijaksana. Yang artinya ialah tidak menonjolkan kelebihan, kekuatan, dan keberhasilan kita, melainkan menghargai orang lain yang barangkali, ya kan sering begitu, saya misalnya ya, kalau ada segi pendapatan kan, ya barangkali wow, jauh lah ya. Tapi coba kalau misalnya istri saya bilang, coba kita hitung-hitungan sekali, berapa sih kau dapat sebulan? Wah, itu kan sudah gemetar lah kita itu ya. Tapi tak pernah disebut, dan bahkan kami tukar ATM saya di dia, ATM dia di saya. Wah, kalau ATM saya cuma dari Tiranus ya, cuma dari Tiranus, berapa lah itu ya. Tapi ATM dia saya pegang ya, tentu dia ada bankingnya ya. Tapi saya kira itu bentuk penghargaan, Kalau sudah suami kita pun apa namanya ya kurang pendapatan lah, kan ibu-ibu apalagi yang ya umumnya lah kan jago yang cari duit ya. Seperti yang tadi saya bilang, jemaat yang ke Bangkok itu ini bulan kemarin perpuluhannya besar ya. Suaminya antar anak, rupanya suaminya juga bagian-bagian apa itu, bagian-bagian adminnya ya. Tapi beberapa keluarga katakan, kau apa kerjamu di rumah, kau gak ada kerjamu, kau suamimu aja. Tapi saya bilang ke semua jemaat, tidak mungkin dia tidak bekerja. Itu ngurus anak itu kan tidak mudah juga ya. Lalu juga admin-admin itu kan tidak mudah. Jadi jaga, kendalikanlah kata-kata kita terhadap keluarga orang lain. Tidak usahlah kita memberi penilaiannya, karena kita nggak pernah diangkat jadi asesor ya, asesor rumah tangga orang lain. Ya sudahlah, bagaimana modelnya kan, kita hargai saja. Tetapi untuk kita, kalaupun kita punya prestasi lebih, firman Tuhan katakan, hiduplah bijaksana dengan yang lebih lemah. Hiduplah bijaksana. Bijaksana itu artinya tidak mengeksploitasi, tidak menyombongkan diri. Ya, supaya terjadi keharmonisan, terjadi damai sejahtera. Ya, ada juga jemaat yang tadi saya bilang ke Bangkok, karena memang yang perempuan ini ya dari keluarga yang lebih berada daripada suami. Waktu pesta dulu itu istrinya semua ya. Jadi memang pernah juga sih terucap ya, tapi saya bilang ini tidak boleh lagi diucap, jangan pernah diucapkan. Kalau ada berkat yang sekarang kalian terima banyak memang dari ibu, itu kan berkat bersama, bukan tidak boleh juga perempuan terlalu menonjolkan. Karena kalau itu terjadi, saya kira akan ada ketimpangan ya, bahkan ada akar pahit pada seorang laki-laki ya. Kalau direndahkan, ditujuk-tujukan, kamu bapak kamu juga begini, oh ya ada juga begitu ya. Tapi saya larang betul itu dicoba, tidak boleh. Kalau kita sudah pilih dia menjadi pasangan kita, dulu misalnya waktu istri saya mau dengan saya, kan bapaknya sudah bilang, sudah pikir timbang bagus-bagus, karena
bapaknya kan profesor ya, jadi udah biasa lah. Berarti mah bagus-bagus. Kalau kau kawin sama si Edi, kau kan miskin. Tapi kan ada kata gombloh itu di Surabaya ya. Kalau cinta sudah melekat, apapun terasa. Apa merek coklat ini? Silver Queen ya. Apapun terasa Silver Queen. Jadi miskin betul. Ya, kamu miskin di Medan pindah ke Bandung tinggal di Terabas ya tentu miskin lah ya. Tapi kalau kita sudah pilih, kita harus tahu lah bahwa kebersamaan itu adalah segala-galanya. Soal materi itu kan hanya pelengkap, tidak berarti bahwa belum tentu kalau orang yang misalnya ke restorannya mahal itu ya belum tentu. Saya perhatikan misalnya kalau waktu saya ke stasiunnya, lalu saya lihat supir taksi itu beli, kan ada juga di situ penjual yang apa ya, dia beli lontong gitu ya, dia beli lontong mungkin 2.000 ya, 2, 4, lalu dia beli keripik 2 lagi 2.000, 6.000, tapi gembira, oh senang ngobrol sesama supir. Lalu satu kopi lagi 1.000, 7.000. Sementara saya yang lagi menunggu istri karena lama sekali pulang, saya ya tidak terlalu sesuka cita mereka lah. Jadi sukacita itu bukan soal apa yang kita terima, bukan soal itu, soal hati kita. Supir itu banyak senang sekali ngobrol kalau gitu, dan juga kan kelihatan dari wajahnya ya. Wajahnya itu bukan senang sandiwara. Kalau kita kan sering senang sandiwara. Apalagi kalau pendeta ya, pendeta kan harus selalu kelihatan sukacita gitu ya, karena dipaksa oleh jemaat ya. Padahal hatinya gundah gulana. Jadi saya kira betapa mahalnya ini. Oleh karena saya ulang kembali 3 hal yang diajarkan oleh Rasul Petrus untuk menjadi kekuatan bagi kita menjadi kehidupan ialah yang pertama, mengalah. Mengalah itu punya potensi untuk menang. Lalu diam itu lebih berharga daripada 1000 kata. Dulu juga ada orang bertanya, kenapa kau bisa dapat Vera gitu ya? Karena di USU itu fakultas sastra kan fakultas yang paling rendah, kedokteran yang paling tinggi. Sudah ada tradisi. Kami punya banyak wanita di fakultas sastra, tapi yang punya ialah orang teknik dan orang kedokteran. Kami yang menabur, mereka yang selalu menuai. Selalu begitu. Kalau di kantin, kami bersama-sama dengan teman-teman putri kami, kalau datang orang teknik, kami akan mundur pelan-pelan, membiarkan mereka lah yang bercengkerama gitu ya. Tapi seorang laki-laki dari fakultas kedokteran yang bernama Edi Suranta Ginting bisa mempersunting seorang putri mahasiswi dari fakultas kedokteran. Itu mengubah tradisi. Lalu orang bertanya, puisi apa yang kau buat? Katanya, bukan soal puisi ya, pasti bukan soal puisi. Manalah lagu puisi itu ya. Rendra bisa lah membuat beberapa wanita karena puisinya, tapi ini bukan karena itu. Tuhan yang sudah mengatur, Tuhan yang sudah mengatur. Jadi diam itu adalah kekuatan. Lalu yang kedua ialah ketenangan, ketenangan batin. Ketenangan, karena Rasul Salomo bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Laki-laki sakit keluar rumah itu banyak yang dialami ya, penghinaan segala macam. Ke rumah dia kan, rumah itu bukan house ya, home. That is my home. This is my home. Istri kita di situ membuat tenang, duduk sambil nonton, ada kopi, kemudian entah dikasih ubi saja, situ ubi dari kebun barangkali, tapi dia merasa wah inilah rumah istanaku gitu ya. Dan dari mana itu bisa tercipta? Ibu-ibu lah yang menciptakan. Dan yang ketiga ialah bijaksana, wise. Kita harus berlaku bijaksana terhadap banyak perbedaan-perbedaan di tengah-tengah keluarga kita, terhadap anak juga ya. Saya kemudian belajar bahwa saya salah mendidik anak saya. Walau tadi saya bilang mulai dari TK di jalan sana, SD, SMP di atas, SMA di perbatasan, kemudian yang tua masuk ke ITB, yang nomor 2 masuk ke Unpad, dan sekarang mereka sudah di Jakarta. Tapi kalau saya kadang-kadang berkumpul, katanya Papa kejam dulu, dan itu menghancurkan hati ya. Apa kejam? Keras sekali ya, karena tidak boleh ada televisi 6 tahun itu. Ya, namanya juga baru tamat ya. Bahaya kalau orang baru tamat teologi misalnya, itu berbahaya sekali. Kalau orang yang sedikit belajar, itu berbahaya. Pokoknya tidak boleh macam-macam gitu ya. Wah, keras sekali. Tidak boleh terima uang. Wah, itu memang mereka susah sekali. Ketika mereka tamat, tidak ada yang mau jadi pendeta. Kenapa? Miskin jadi pendeta. Padahal kami nggak terlalu miskin juga sekarang, tapi dulu miskin lah ya. Nggak mau katanya, nggak mau jadi pendeta, miskin katanya.
Jadi barangkali itu karena salah, saya akui lah itu ada salah asuh dulu ya, karena saya terlalu keras. Oleh karena itu ya kalau bisa saya sampaikan, janganlah mengulang kesalahan itu ya. Kita hargailah anak itu punya otonomi. Dia bukan manusia mini ya, dia manusia utuh, hanya badannya kecil gitu saja. Sehingga kita harus menyesuaikan diri juga dengan dia, bukan kita paksa dia yang menyesuaikan diri dengan kita, karena dia sesuai dengan masa pertumbuhannya. Jadi ini saya kira yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar Engkau memberkati supaya bisa kami terapkan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu, amin. Terima kasih Pak, luar biasa. Kita mau joget, asik.